Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dari bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, namun saya mengajak berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan pada malam hari ini boleh belajar firman-Mu dalam ibadah tengah minggu Kamis pada malam hari ini. Tolong Tuhan Yesus beri pencerahan baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan, yaitu dari kitab Yosua. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai 8 akan dibantu Pak Yanto akan membacakan kita. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, terima kasih Pak Yanto yang sudah membacakan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini saya beri tema teladan Yosua. Mari kita akan belajar seorang Yosua memberikan teladan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Yosua ini menjadikan satu motivasi bagi kita. Karena ayat terakhir tadi saya senang sekali, sebab dengan demikian, yaitu ayat-ayat sebelumnya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, bagaimana perjalanan kita ke depan, yaitu tahun 2001 ini kita akan berhasil dan beruntung. Ya. Kalau berhasil itu harus diusahakan, harus dikerjakan, harus ada action. Tapi kalau beruntung tidak. Beruntung itu adalah apa? Yang tidak usah kita lakukan, yang sudah tidak kita kerjakan, tapi kita mendapatkan suatu keberhasilan yang luar biasa dalam hidup kita, ya, artinya bonus lah dari Tuhan. Nah, Yosua mengalami satu bonus dari Tuhan. Apa yang dilakukan Yosua menjadikan teladan bagi kita? Yang pertama, Yosua adalah orang yang suka berdoa. Ya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Yosua sangat tekun berdoa. Ketika Musa kembali ke perkemahannya setelah saat teduh dengan Allah, Yosua bin Nun, seorang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tolong Pak Yanto bacakan Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, saya senang kata tidak meninggalkan rumah itu. Artinya Yosua adalah orang yang punya pergumulan, ada menyiapkan waktu khusus untuk komunikasi dengan Tuhan, sehingga dia apa? Mau menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Sehingga dia memang menyediakan waktu untuk doa pada Tuhan. Maka
saya mengajak pada seluruh jemaat yang ada di tempat ini supaya perjalanan kita ke depan berhasil dan beruntung. Mari kita teladani sikap Yosua, yaitu mau membangun diri hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Doa, jangan berpikir saudara harus berdoa yang lama. Tidak. Tuhan melihat kualitas doa itu bagaimana sikap hati kita bersama dengan Tuhan. Meskipun waktu kita singkat sedikit, tetapi kalau itu memiliki kualitas doa yang luar biasa, Tuhan memberikan perhatian, Tuhan memberikan jawaban pada kita. Maka itu pentingnya kita menyediakan waktu. Mari, kalau hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya 2020 khususnya yang belum menyiapkan waktu untuk berdoa pada Tuhan, mari kita setiap hari kita menyediakan waktu, entah itu 5 menit, 10 menit, atau setengah jam, atau 1 jam, terserah saudara. Yang penting menyediakan waktu untuk komunikasi dengan Tuhan. Inilah yang dimaui oleh Tuhan di dalam tahun perjalanan kita ke depan. Hal yang kedua yang perlu kita contoh Yosua adalah orang yang taat. Yosua taat kepada Allah sebagai hamba, pahlawan serta pemimpin ketika ia berbicara kepada bangsa Israel untuk membujuk mereka agar mau masuk ke Kanaan. Ia melakukan sebagai seorang yang memahami Allah. Kebanyakan umat Ibrani tidak seperti Yosua ini. Bagaimana Yosua dalam memimpin bangsa Israel itu yang sangat keras, susah. Bagaimana membujuk untuk menuju ke tanah Kanaan tidak mudah. Tapi Yosua tetap taat meskipun mereka membujuknya tidak berhasil. Tetapi Yosua tidak menyerah, tapi terus melakukan hal itu di dalam kehidupan Yosua. Demikian juga mari kita ke depan tetap menjalankan meskipun kehidupan kita saat ini seakan-akan tertutup oleh kondisi yang saat ini. Mari kita tidak menyerah, tetap taat, terus melakukan dan menyerahkan kepada Tuhan sehingga hasilnya adalah itu di kehendak Tuhan. Itulah poin yang kedua, yaitu ketaatannya Yosua ini menjadikan suatu hal yang luar biasa di mata Tuhan. Keteladanan ketiga yang diwariskan Yosua adalah orang yang beriman. Yang pertama, Yosua adalah orang yang suka berdoa. Yang kedua, taat. Yang ketiga adalah orang yang beriman. Allah tidak membatasi iman, dan iman tidak membatasi Allah. Kehidupan Yosua ditandai dengan keberanian ketika ia sendiri teguh melawan pengintai lainnya saat ia melawan bangsa Amalek, dan keberanian tidak lebih dari iman. Dalam perbuatan ia menjalani hidupnya dengan penuh iman. Bagaimana Yosua memiliki hidup dengan iman? Karena apa? 12 pengintai jelas, yang 10 dia tidak dengan iman, dia ketakutan. Tapi Yosua ini merupakan suatu luar biasa. Dia dengan iman, dia taat pada Tuhan sehingga dia tahu bahwa iman inilah yang tidak membatasi kuasa Allah dalam dirinya. Maka dari itu, dalam perjalanan kita ke depan tahun 2021 ini, mari iman kita yang perlu kita tingkatkan, iman kita yang perlu kita tambahkan supaya kita tetap semangat bersama dengan Tuhan. Warisan atau keteladanan Yosua yang keempat adalah Yosua adalah orang yang mempunyai komitmen. Udah dia senang doa, dia taat, dia orang yang beriman, orang yang punya komitmen tinggi. Tingkat komitmen Yosua bisa dilihat dalam kesediaan untuk merisikokan nyawanya. Ia bertempur dalam medan pertempuran di masa pasukannya kalah banyak. Nah, pasukannya banyak yang meninggal, banyak yang kalah, tetapi Yosua tidak menyerah. Justru Yosua meningkatkan dia untuk berperang melawan musuh pada saat itu. Ini merupakan komitmen di dalam hidupnya Yosua dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Mungkin kita mengalami suatu kemerosotan secara ekonomi, secara keuangan kita tidak membantu dalam keadaan saat ini. Kita jangan sampai kita kalah, tetap kita komitmen bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti menyertai dalam kehidupan kita. Keteladanan yang kelima, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu Yosua adalah orang yang terampil membangun kemitraan. Nah ini, membangun jejaring, membangun kemitraan. Ini luar biasa. Kita bisa hidup sendiri, mungkin bisa, tapi berapa hari. Tetapi perlu kita bantuan orang lain, perlu jejaring, perlu kita bangun kemitraan dengan orang. Dalam pelayanan pun juga begitu.
kita harus membangun kepada teman-teman diajak dalam pelayanan. Saya sendiri melayani tidak bisa berbuat sendiri. Harus ada mitra, ada teman, ada orang-orang yang membantu dalam pelayanan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, lewat kemitraan dengan Allah, Yosua dan bangsanya mampu menaklukkan Kanaan. Penaklukan terhadap Yeriko paling jelas menunjukkan bahwa kemitraan dengan Allah jauh melebihi keuntungan lain. Prioritas utama Yosua adalah karakternya. Ia selalu mengutamakan yang benar di atas yang populer. Nah ini, kalau orang yang mau membangun kemitraan dengan Allah, pasti kita diberi hikmat dalam kebenaran hidup kita. Itu banyak dialami orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan dia mau membangun hidup kemitraan dengan Tuhan sehingga sungguh dia hidupnya terpancar daripada sifat atau karakter-karakter Tuhan itu terdapat di dalam diri seseorang yang suka membangun kehidupan kemitraan dengan Tuhan. 5 warisan keteladanan dari Yosua inilah yang perlu kita teladani malam hari ini. Yang pertama, Yosua adalah orang yang suka membangun hidupnya dalam doa. Yosua orang yang taat kepada Tuhan. Yosua adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa. Yosua memiliki komitmen, mulai kesungguhan, keteguhan hati, dan Yosua tidak lupa juga membangun kemitraan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati penyampaian firman Tuhan yang singkat malam hari ini. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati, pada malam hari ini kami boleh belajar dari keteladanan Yosua yang diwariskan kepada kami. Yang pertama, Yosua adalah orang yang suka berdoa. Yosua orang yang taat bersama Tuhan. Yosua yang memiliki iman yang luar biasa. Bahkan Yosua memiliki komitmen yang luar biasa. Dan Yosua juga membangun kemitraan dengan Tuhan. Tak henti-hentinya dia terus bergantung hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus firman pada malam hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah malam hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu mohon berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.